Assalamualaikum, Kek. Ini dia datang ke sini karena kangen banget sama kakek. Sekarang dia udah cerai dan nggak tahu harus gimana lagi sekarang. Terus bapak sama ibu juga nggak peduli sama dia. Ya jadi dia juga bingung mau gimana lagi. Cari uang sendiri, kerjaan juga nggak tetap. Capek banget ya kerja, Kek. Hasil uang kerja juga habis buat bayar hutang, sama buat beli makan aja. Dia kan juga pengen kayak teman-teman dia yang lain, beli baju, beli sepatu, tapi ya gimana lagi, ekonomi dia sekarang bener-bener hancur. Apalagi sekarang dia nggak punya pasangan. Tapi kakek jangan khawatir ya, dia masih kuat kok menjalani hidup ini. Sebelum dia pulang, dia mau berdoa dulu buat kakek. Amin ya rabbal alamin. Semoga amal ibadah kakek diterima oleh Yang Maha Kuasa. Ya udah, Kek, dia mau pulang dulu ya. Assalamualaikum. Aduh, lapar. Aduh. Permisi, Mas. Kenapa ya? Gini, Mbak. Saya kelaparan. Udah dari tadi di sini. Iya, udah dari tadi. Ya udah, ini buat Mas deh. Beneran? Iya, bener, Mas. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Akhirnya Engkau menurunkan wanita cantik untuk membantu hamba. Emangnya Mbak gak butuh sama makanan ini? Kok dikasihkan ke saya? Iya, saya butuh, Mas, tapi karena Masnya ini lapar banget, ya udah makan aja, Mas. Ya udah gini aja. Gimana kalau makan berdua? Nggak usah, nggak apa-apa. Nanti aku beli lagi. Makasih ya, Mbak. Ya, sama-sama. Saya ini sudah 2 hari gak makan, Mbak. Kenapa nggak cari makan aja? Atau nggak cari kerjaan? Mau sih cari kerjaan, tapi warga di sini banyak yang jijik dengan keadaan saya. Ya makanya, Mas itu mandi, terus potong rambut. Tuh lihat, rambutnya udah kayak gitu. Emang Masnya nyaman? Ya agak nyaman sih. Saya ini mau potong rambut, tapi uangnya yang nggak ada. Bener juga ya. Mau potong rambut, nggak ada uang. Mau cari uang, nggak ada kerjaan. Mau kerja juga penampilannya masih kayak gini. Ya makanya di dunia ini tidak ada yang gratisan. Yang gratis itu hanya kentut. Ke toilet aja kita bayar. Ya makanya, Mbak. Kalau gitu nasinya saya makan. Ya, Mas. Oh ya, Mas. Setelah makan, ikut saya pulang ke rumah. Oh, ngapain, Mbak? Udah ikut aja, nanti saya kasih baju. Oh, alhamdulillah. Makasih ya, Mbak. Ya, sama-sama. Tapi bajunya bukan baju baru, baju bekas. Gimana? Gak masalah. Yang penting layak untuk dipakai. Iya, masih layak kok. Oh ya,
Sampai lupa nih, aku gak tanya nama. Mbaknya namanya siapa? Namaku Dea. Kalau nama kamu? Nama saya Joko, Mbak. Joko. Alhamdulillah, akhirnya saya bisa makan juga. Makan yang banyak sampai kenyang. Udah 2 hari gak makan, Mbak. Untung aja. Bayangkan, selama 2 hari ini saya itu makan kerupuk, terus dikasih kue sisa juga sama orang-orang yang baik. Untung aja nggak sakit ya. Selama 2 hari nggak makan nasi sama sekali. Kalau aku sih udah pasti sakit perut. Kalau masalah sakit, saya itu udah tangguh, Mbak. Udah biasa seperti ini. Meskipun sudah terbiasa, aku dengernya kasihan. Alhamdulillah, sudah habis. Maaf ya nggak ada minum. Ntar lagi minum di rumah aja. Gimana? Kalau soal minum, gampang. Mbak Dea, tunggu di sini aja. Loh, Mbak Dea kenapa ikut? Gak apa-apa, aku tungguin aja. Tuh kan bener, mau ngapain? Mau minum? Jangan minum ini dong, ini kan kotor. Ya udah ya langsung pulang aja. Aku ini udah terbiasa, Mbak, minum air sungai. Ya ampun, janganlah, ini kan kotor, gak sehat. Yaudah yuk, langsung ke rumah aja. Kemana sih Alek nih? Lama banget. Padahal udah aku hubungin dari tadi. Giliranmu ditraktir untuk makan-makan, orang disuruh nunggu lama. Pas aja nih si Alek ntar lagi. Aku udah dari tadi kemanasan di sini. Wahyu. Alek. Kamu itu kenapa lama banget? Biasa. Ninin masih bermake upan di depan kaca. Soalnya gak biasanya Lek, kamu itu telat kalau masalah urusan traktir. Iya, sorry. Lain kali kalau aku diajak makan lagi sama kamu, aku bakalan langsung cepat-cepat berangkat. Ya udah, kamu mau traktir aku di mana sekarang? Pokoknya abis ini kita cari makanan yang paling enak buat kamu. Ini khusus buat kamu nih. Dan juga pasangan kamu. Ya bukan cuma paling enak dong, paling mahal. Iya. Lagian uang aku sekarang itu udah banyak. Waduh, sayang. Belum. Si Wahyu ini sekarang lagi naik gajinya, jadinya kita mau ditraktir. Wah, bagus dong. Terus kalau duitnya udah banyak, kenapa masih sendiri tuh? Ya gini nih. Pertanyaan yang tidak patut untuk dibahas. Ya ada benernya juga Wahyu. Uang kamu itu biar gak habis cuma untuk kehidupanmu sendiri. Iya Lek, aku paham. Ntar aku pasti cari istri baru lagi. Oke, ditunggu. Ya tentunya yang sesuai dengan kriteria aku. Cantik, bohai, ya kan? Ya. Ya udah. Sekarang yang terpenting kamu bikin aku itu puas dalam makan-makan, terus traktir apa lagi? Lek, aku ini paham kamu itu orangnya gimana. Kamu itu suka makan yang enak-enak, makanan yang mahal, ya kan? Selebihnya terserah kamu. Kamu itu mau minta apa sama aku? Bilang aja. Waduh, iya. Sekarang aku percaya kalau kamu sekarang lagi banyak duit, Wahyu. Aduh, memang hebat ya teman aku yang satu ini. Berarti dia setelah cerai tambah banyak duit sekarang ya? Ya iyalah, dia itu sekarang lagi banyak duit. Ya sebenarnya alhamdulillah sih. Semenjak aku cerai, kok
tiba-tiba rezekiku tambah lancar ya? Berarti si dia itu membawa sial. Betul. Si Dea itu tidak membawa keberuntungan bagi aku. Masa pas aku waktu sama Dea, rezeki aku kayak yang mampet. Udahlah, yang lalu biarlah berlalu Wahyu. Sekarang kamu itu harus menatap ke depan, jangan menoleh ke belakang. Iya, Lek. Aku itu paham. Yang pasti, aku itu harus cari yang lebih segalanya dari Dea. Lebih cantik. Haruslah, Oh, udah tenang aja. Kamu pasti dapat yang lebih dari dia kok. Kan kamu banyak duit juga kan? Ya iyalah, apalagi zaman sekarang. Hah, modal ganteng aja nggak cukup. Tuh. Ya kan? Tapi sekarang cewek mana yang nggak mau sama kamu? Kamu lagi banyak duit, udah tajir, pekerjaan kamu enak, pasti banyak yang mau. Iya betul, Lek. Apa kata kamu itu? Ya udah, sekarang nggak usah bahas itu deh. Mending kita bahas makanan aja yuk. Isi mas. Stop, stop, stop. Lek. Ini kan si Dea. Berusaha. Oke, oke. Ya. Apalagi Kamu itu dari mana? dari makam kakek. Terus? Ini laki-laki siapa? Suami baru kamu? Bukan. Kebetulan aja ketemu. Terus Waduh. kelaparan, aku kasih makan deh. Wahyu, ketahuan tuh lagi deket sama laki-laki gembel. Terus ngakunya baru kenal. Iya, Lek. Ternyata aku baru tahu sekarang. Berarti bener dugaan aku. Dari dulu si Dea itu ada pendampingnya, yaitu setan. Makanya dari dulu rezeki aku itu mampet, Lek. Wah, bener banget tuh, Wahyu. Lihat tuh. Ternyata setannya tuh. Kamu lihat kayak Gondoruo. Iya bener. Mungkin sebentar lagi jadi suaminya tuh. Ya, bisa jadi. Wahyu, kamu kalau ngomong jangan aneh-aneh ya. Kamu nikahin aku cuma karena formalitas saja. Setelah kamu dapat pekerjaan enak, aku ditinggalin. Makanya jadi cewek itu jangan bodoh. Gampang sekali ditipu. Itu mah derita kamu sekarang, Dea. Ternyata lo deket sama gembel tuh. Ih, gitu banget ya. Aku tegasin lagi ya. Aku sama Mbak Dea ini hanya temenan. Dan kebetulan aku itu diajak ke rumah Mbak Dea. Wih, Apa? Diajakin ke rumah kamu, Dea? Iya. Kamu itu wanita, Dea. Baru kali ini ada wanita ngajakin laki-laki ke rumah sendiri. waduh, jadi wanita kok murahan banget sih, Dea. Tunggu dulu, kalian jangan salah paham. Aku itu diajak Mbak Dea ke rumahnya karena mau dikasih baju. Hah? Baju. Baju punya siapa yang mau dikasih? Jangan punya kamu tuh, Ayu. Ya udah, kalau baju aku nggak masalah nih, Nin. Lagian buat apa juga? Aku kan sekarang banyak uang, kamu tahu sendiri kan? Iya bener. Mana mungkin aku pakai baju bekas? Terus uang aku buat apa? Kalau nggak dibeliin baju yang mahal, yang nggak sumuk, ya kan? Iya bener, Wahyu. Sekarang kamu lagi banyak duit. Ya udah Mbak Dea, kita pergi yuk. Mau pergi kemana? Mau ambil baju di rumah Mbak Dea. Kamu seneng banget ya dikasih baju bekas. Bilang aja mau kencan ya. Mas, jangan pegang-pegang. Kamu itu kotor, parfum aku mahal. Ya udahlah, kalau kamu emang nggak suka sama dia, nggak usah kayak gitu. Dia ini juga manusia, perlu diperlakukan dengan baik. Manusia purba. Wahyu, apa kamu gak kasihan tuh sama dia? Nanti diperkosa tuh si dia tuh. Biarin aja, Lek. Biar hamil tuh sekalian sih Dea. Bener. Yaudah, yuk lanjut kita makan. Aku traktir kamu. Jangan di sini. Di sini tuh pesing. Yuk. Tuh setan.
Ya, bentar. Joko. Permisi, Mbak Dea. Maaf. Saya kesini. Iya, nggak apa-apa. Ada perlu ya sama aku? Iya, Mbak Dea, ada perlu. Joko belum makan, Mbak Dea. Ya ampun, iya. Ini kan udah siang. Aku udah makan tadi. Maaf ya, aku duluan. Ya udah deh, ini aku kasih kamu uang aja. Kamu beli sendiri ya. Alhamdulillah. Makasih ya, Mbak Dea. Mbak Iya. Dea udah bantuin Joko. Ya, sama-sama. Suatu saat nanti Joko akan balas kebaikan Mbak Dea. Iya, nggak usah sih kalau menurut aku. Soalnya kan aku ngasih kamu ikhlas. Kalau gitu Joko mau pergi dulu, mau beli makan. Ingat, uangnya buat beli nasi biar kenyang. Jangan dibuat beli yang lain-lain. Siap Mbak Dea, tenang aja. Oh ya Mbak Dea, makasih ya Mbak Dea. Mbak Dea ini udah baik banget. Iya. Ya udah sana. Oh ya, ini bajunya Mbak Dea. Pemberian Oh, dari Mbak Dea. Udah dipakai. Nanti kalau mau ganti kesini lagi aja. Siap Mbak Dea. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kira ada apa dia kesini. Ternyata dia belum makan. Dea. Duduk kamu. Ada apa lagi? Kamu itu jangan malu-maluin aku ya. Ngapain coba deket-deket sama gembel kayak orang gila itu? Emangnya kenapa? Urusan kamu sama aku itu apa? Kamu itu nggak lihat apa? Aku ini kerja kantoran. Masa iya mantan istrinya jalan dengan seorang gembel? Apa aku nggak malu sama orang-orang? Apalagi kayak kemarin tuh. Ada si Alek. Aduh, kamu nggak usah ngurusin hidup aku lagi deh. Lagian juga mereka nggak bakalan ngomongin kamu kok. Kamu juga jangan kegeeran. Aku datang ke sini itu nggak mau ngajak rujuk kamu. Aku cuma ngasih tahu sama kamu. Penting banget ya sampai aku dikasih tahu. Aku kan bukan anak TK, ngapain kamu ngasih tahu aku? Hidup itu urusan aku. Meskipun aku deket sama dia, kenapa? Ya setidaknya kamu itu nggak malu-maluin. Paham kan? Apa yang aku omongin ke kamu ini? Gimana sih? Dikasih tahu malah jawabannya kayak gitu. Udah ngomongnya. Udah. Ya udah silahkan pergi. Gak ada urusan lagi kan? Awas aja ya. Kalau sampai aku lihat lagi kamu jalan sama gembel itu, orang gila itu, kamu bakalan tahu sendiri resikonya. Kenapa sih dia selalu ngurusin hidup aku? Gak jelas banget. Mending aku keluar rumah aja biar dia gak nyamperin aku lagi. Alhamdulillah, perut kenyang banget. Sekarang waktunya tidur. Mbak Dea? Mbak Dea, wajahnya kenapa? Kayaknya sedih banget. Iya, aku diancem sama mantan suami aku. Oh, yang kemarin itu? Emangnya ngancem gimana, Mbak Dea? Aku diancem kalau sampai aku ketahuan lagi jalan bareng kamu. Pokoknya aku bakalan dapat resikonya. Waduh, bener-bener tuh laki-laki. Padahal kan Mbak Dea sama dia udah
gak punya urusan. Yang bikin aku sebel ya itu, dia masih ngatur-ngatur masalah hidup aku. Ya udah, Mbak Dea yang tenang, biar aku yang ngurusin semuanya. Dan aku pastikan hari ini adalah hari terakhir Mbak Dea kesusahan. Kamu bercanda, emangnya kamu siapa? Kamu aja barusan minta makan sama aku. Ya udah, yang penting omongan aku ini akan menjadi kenyataan. Mbak Dea, mulai sekarang yang tenang, gak usah merasa takut. Biar aku yang ngurusin semuanya. Tapi dia itu bukan orang biasa-biasa loh. Dia itu orang penting di desa ini. Jadi kalau kamu berani ngelawan dia, otomatis kamu nanti dapat masalah juga. Ya udah, tenang aja Mbak Dea. Intinya Mbak Dea jangan bersedih lagi. Ya udah, sekarang mending Mbak Dea pulang aja. Untuk masalah ini biar aku yang ngatasin. Tapi aku takut kalau aku balik ke rumah dia malah nyamperin aku lagi. Gak kira. Udah deh, tenang aja. Ya udah deh, aku lebih baik di dalam rumah aja, kunci pintu biar aman ya. Nah bener, mending seperti itu. Ya udah deh, aku pergi ya. Ya Mbak Dea. Kamu hati-hati. Kasian banget Mbak Dea, harus diancam terus sama mantan suaminya. Karena Mbak Dea udah baik sama aku harus bantuin dia. Halo, nanti malam aku pulang ke rumah. Dan kamu harus ada di rumah. Ada tugas penting buat kamu. Oke, siap. Mbak Dea tenang aja. Semua masalah akan teratasi selama ada Joko. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Pak, ada apa ya? Gak usah panggil Bapak Mbak Dea. Aku ini Joko. Hah? Joko? Kok beda banget penampilannya? Iya, semalam aku itu potong rambut Mbak Dea. Uang dari mana? Terus baju ini? Celana terus pakai sepatu lagi. Gak penting. Aku ini dapat uang dari mana? Yang terpenting sekarang aku mau balas budi sama Mbak Dea. Dan harus ada hal yang aku pengen tunjukkan sama Mbak Dea. Apa itu? Bentar lagi Mbak Dea ikut saya. Iya, kemana? Ke sana. Dan mulai sekarang Mbak Dea tidak akan kesusahan lagi, akan hidup bahagia ke depannya. Kok bisa gitu? Dan nanti aku akan ceritain latar belakang saya. Oke, aku makin bingung sekarang. Ya udah, daripada bingung, pintunya tutup dulu. Mbak Dea ikut saya. Oke. Bentar ya. Paket aman? Aman, Bos. Aman, Bos. Ya udah, buka. Turunin. Kayak kenal deh. Ini orang yang ngancem Mbak Dea. Loh, ini mantan suami aku, Wahyu. Iya, buka. Masih ingat kan sama aku?
Iya nih. Kemarin kamu yang ngancem Badea. Iya. Coba sekarang ancam lagi dia. Ampun mas, saya gak berani. Ya udah, mulai sekarang kamu itu jangan macem-macem sama Badea. Sekali lagi kamu macem-macem, kamu akan menderita. Iya. Bahkan kamu akan mengalami penderitaan yang lebih sakit daripada ini. Mungkin ini terakhir kali saya mengancam si Dea. Untuk selanjutnya enggak lagi. Dan satu lagi, kamu itu gak perlu sombong dengan harta dan jabatan kamu. Kamu gak tahu kan, kamu sekarang kerja sama siapa? Iya. Pak Suroso udah mecat kamu. Kamu tahu itu perintah dari siapa? Enggak tahu. Itu perintah dari aku. Oh ya, sekarang kamu pulang dan selamat jadi gembel seperti aku. Tapi bukain dulu dong. Udah, kayak gitu aja, nggak apa-apa. Dan satu lagi, bapak kamu yang kamu andelin sekarang udah bangkrut gara-gara jadi penipu. Hah? Yang benar? Iya, sekarang udah urusan tuh sama polisi. Oh ya, cepat minta maaf sama Badea. Dea, maafin aku ya atas kesalahan aku yang telah aku perbuat terhadap kamu. Iya, aku maafin kok. Ya sudah, kalau gitu aku pulang dulu. Kalian cepat masuk mobil. Siap, Bos. Lihat tuh mantan suami kamu. Kasihan tuh, jalannya pelan-pelan. Udah, orang seperti itu wajib dikasih pelajaran, Badea. Oh ya, satu lagi, aku mau balas budi nih sama Badea. Sekarang beresin semua barang-barang yang ada di rumah Badea. Hah? Aku diusir nih sama Joko? Ya ampun, aku minta maaf ya kalau aku ada salah. Jangan aku diikut campurkan masalah mantan suami aku. Tunggu dulu, Badea, tunggu dulu. Joko belum selesai ngomong. Semuanya diberesin dan Badea ikut saya. Udah, saya sediakan rumah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mulai sekarang Badea gak usah susah payah kerja jadi pembantu, kerja jadi tukang cuci. Badea kerja sama Joko aja. Makasih banyak ya Joko, udah baik banget sama Dea. Dan saya juga makasih Badea. Badea ini udah baik banget dan tulus banget nolongin Joko. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku beresin dulu ya. Yaudah, saya ikut. Yuk.